Ini adalah naskah asli keputusan Kongres Pemuda kedua. Ada di Museum Sumpah Pemuda, letaknya di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat. Kami ajak Anda ke sini karena ada hubungan antara museum ini secara tidak langsung dengan narasumber kami. Pada saat Kongres Pemuda kedua, dimainkanlah lagu Indonesia Raya. Saat itu W.R. Supratman memainkan biolanya. Nah, biola ini ada ceritanya, dan cerita itu akan disampaikan oleh narasumber kami di 1 jam lebih dekat. Ia adalah Idris Sardi. Pak Idris, selamat malam, senang bertemu Anda. Ini ngomong-ngomong, bajunya sedikit berbeda. Ini apa namanya? Sarung. Sarung. Kenapa Anda pakai ini? Kalau sholat kan pakai sarung, jadi pakaian kebesaran buat sarung. Oh gitu. Tapi ini kan di luar sholat, Anda jalan-jalan, sampai ke tempat publik. Artinya sholat kan bukan hanya sholat aja, waktu luar sholat pun kita harus berlaku seperti sholat. Oh, luar biasa. Saya harus mengajak Anda ngomong soal W.R. Supratman. Saya mendengar bahwa biola yang dimainkan oleh W.R. Supratman juga sempat Anda mainkan. Ceritanya gimana, Mas Idris? Ya ceritanya pada waktu Pak Adi Aksa Daud jadi menteri, tahun pertama saya diminta untuk turut dalam berpartisipasi dalam acara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Di sini, di ruang sini. Di tempat ini. Kemudian ada pikiran di saya, kenapa tidak pakai biola aslinya? Nggak rusak biola aslinya? Ya sebetulnya rusak karena tahun 38 waktu beliau meninggal, biola itu dikubur. Kalau benda itu bisa Anda pegang sekarang, Anda bisa nggak mainkan? Insya Allah ya, kalau mainkan sih bisa. Ini adalah biola W.R. Supratman. Biola W.R. Supratman? Iya. Ini biolanya? Iya. Mas Idris bisa mengonfirmasi bendanya? Ya ini peti aslinya ya, sudah peti rusak. Aslinya? Ini pernah dikubur. Ini pernah dikubur. Pada saat almarhum beliau meninggal, tahun 8 meninggal. Benda ini dikubur bersama dengan jasad beliau? Kemudian diangkat kembali, digali, kemudian diangkat, ditaruh di sini kan, diletakkan di sini. Boleh dibuka, boleh dibuka. Boleh dibuka. Ini memang sengaja nggak dibutuhkan supaya asli ya, supaya memang asli begini. Wow. Ini saya hanya tahu biola Stradivarius. Apakah ini termasuk biola itu? Bukan. Orang Indonesia tahunya Stradivarius, seperti mobil Mercy, BMW. Padahal bukan. Ini bukan. Bagus, ini Amatis Facet. Amatis Nicholas Amatis Facet ini 4 bulan kurang lebih sebelum saya mainkan ini di Christie, London. Ini harganya 2 miliar. Tapi nilai sejarah itu jauh bisa. lebih besar yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini sudah dirubah. Warnanya saya kira ini karena digali, ditanam, terus dipelitur baru. Sebetulnya nggak boleh dipelitur. Oh ini baru? Oh ini sudah diubah ya? Ini sebetulnya nggak boleh di-varnish. Karena kalau varnish ini dia pori-porinya tertutup. Ini yang membuat berbeda itu ya, di situ ya? Ada perbedaan suara. Perbedaan dulu. Lihat suara. Sudah berubah? Ini nggak dimainkan berapa lama. Seharusnya biola itu harus tiap hari mainkan. Pak Durrahman ini nggak di itu ya? Nggak di... Ini karena ini kan benda koleksi. Jadi Iya nggak bisa, nggak disimpan. Oh. Yang ditaruh itu kan hanya tiruannya aja. Wow. Wow. Saya tergetar, Mas Idris, saya tergetar. Karena itu adalah biola yang dimainkan saat Indonesia Raya pertama dimainkan. Ya, 28. Kemudian 10 tahun kemudian beliau meninggal, nggak dimainkan lagi, gugur. Iya. Ya, Dan ada memainkan sampai sekarang? Alhamdulillah. Sampai pada saat peringatan Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda. Terima kasih Pak Durrahman. Kita kembalikan, biarkan ini dijaga. Ini adalah benda yang luar biasa. Semoga terjaga terus sampai anak cucu kita juga tahu benda ini.
Terima kasih, saya kembalikan Pak Duraman. Mas Idris, kalau Anda memainkan biola itu siapa yang ngajarin dulu kecil? Ayah sendiri. Beliau juga karena- jago memainkan biola? Iya, memang dia memang pakar biola dia. Oke, Billy. Dia dapat pendidikan dari di sini Ya, silakan. dari musisi Eropa dari HB ke-7 di Jogja Sultan itu Hamengkubuwono. Hamengkubuwono ke-7 itu mengambil ahli-ahli dari Eropa. Nah, buyut saya masuk di keraton. Buyut masuk di keraton, ayah jago main itu. Jadi memang rupanya darah seninya mengalir sangat kental. Iya, memang. Jadi sebetulnya nggak ada yang aneh tentang saya. Tapi Anda dibilang maestro di sini sekarang. Bukan, saya masih Idris. Idris saja, tanpa maestro. Maestro Tuhan buat saya. Pada saat beliau mengajar, apakah Anda masih bisa mengenang cara almarhum mengajar Anda? Keras. Seperti apa kerasnya? Keras, jadi pertama waktu saya minta belajar biola, siap untuk tidak mendolimi orang lain gitu. Maksudnya apa? Karena kalau main biola itu sulit. Ada tangan kiri, tangan kanan itu kalau nggak pas sedikit sumbang kan. Itu nggak boleh sumbang. Jadi latihan harus betul. Keras dari jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi. 5 pagi udah mulai latihan. Dan hubungannya dengan tidak boleh menzolimi orang? Kalau kita nggak latihan betul, mainnya nanti sumbang. Itu Sumbang orang itu lain yang dengan sakit. kita dolimin orang. Jadi kalau saya main begitu, saya dijeper. Sampai dijewer? Ya, atau dipukul ini, ketuk ya. Dia bilang kamu sakit ya. Sakit, konsekuensi karena kamu yang main. Tapi orang lain yang tidak punya dosa mendengarnya sakit. Sampai begitu ngajarnya. Berapa lama Anda diajar oleh beliau? Beliau kira-kira hanya 1 tahun. Kemudian saya Kok diserahkan. hanya setahun sih? Iya, karena diserahkan pada guru. Sekarang guru biola bagus dari Rusia. Pada usia berapa itu Anda mulai belajar? Sebetulnya ingin 5 tahun, tapi 5 tahun waktu itu nggak ada biola seperti sekarang dijual kecil-kecil nggak ada. Jadi saya menunggu sampai umur 8, pakai biola yang sudah masih kebesaran saya coba. Tapi antara 5 dan 8, setiap jamnya pagi, saya sudah masuk ke dunia musik. Jadi jam 5 pagi saya latihan Beliau dengan main? nada, nah saya dengar. Tapi Anda belum bisa megang? Nggak bisa, nggak ada itunya. Tapi teori ya. Tapi mendengar, masuk ke dunianya, iya. Nanti bapak saya nanti pergi latihan ke RRI, saya ikut, saya lihat latihan. Nanti sore bapak saya nanti mengajar biola murid-muridnya, saya lihat. Nanti Iya, kalau terus bertahun-tahun Anda menyerap lewat itu. sampai itu. Kemudian belajar teori dan piano. Kemudian Anda mulai memegang pertama itu kapan? Umur 8. 8 tahun. Tapi masih kebesaran. Ini main di mana? Anda masih ingat nggak? Ini main di Gedung Negara, di Istana Presiden sekarang di Jogja. Gedung Negara. Anda bermain di depan sekelompok orang dewasa. Iya. Ini usia berapa? Saya udah tulis. Ini umur 12. 12 tahun. Ini main lagu klasik. Nah, ini orang Rusia tuh, Nikolai Fortman, yang konduktor. Main konduktor ya? Jadi umur 12 Anda sudah diakui untuk bermain klasik di tengah-tengah orang banyak. Anda tidak mau dibilang maestro. Kenapa? Maestro buat saya Sekali lagi. Tuhan. Anda punya banyak teman, Pak Mas Idris. banyak. Banyak. Yang paling Anda kenal, Sukaharjana. apakah ini? Ini dia. Aduh. Kebetulan namanya disebut. Siapa sih Wong? Silakan duduk, Pak Sukarjana. Senang bertemu Anda. Malam. Silakan. Ini kejutan sih ini. Pertemanan itu apakah ada pasang surutnya atau selalu happy atau bisa marah-marah, bisa ngambek-ngambek gitu? Kita berdua sebetulnya tukang marah dan tukang ngambek. Tapi kita berdua tidak pernah tidak punya persoalan dan kami tidak selalu bersama-sama karena kami sekelas di sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekarang SD ya, di kelas 5. Lalu kemudian sampai kelas 6, lalu oleh karena panggilan nasib, Mas Idris harus ke Jakarta untuk menjadi konsertmaster di Orkes Studio Jakarta ya. Saya mau bilang itu konsertmaster termuda, bukan hanya di Indonesia apalagi di Jakarta, di seluruh dunia. Ini seorang Sukarjana sudah jadi teman sekian lama. Selain itu apakah
ada nama lain? Karena saya dengar gini, kalau seorang Indri Sardi main biola, pasti para wanita itu kelepek. Ikan kali. Oh, Ikan. Indri Sardi main, oh gitu. Ikan kali ya. Ikan kali ya. Enggak juga lah. Ada nggak yang kayak gitu? Anda Enggak. merasa saya ada yang lebih hebat lagi dari saya? Pasti. Siapa itu? Pasti. Itu pasti karena dalam saya punya keyakinan tidak ada di dunia orang paling hebat. Pasti yang paling ada Pasti yang ada hebat yang lagi. Saya dengar kalau seorang Rendra yang itu bisa ngalahin Indri Sardi kalau dalam hal Oh, kalau menarik perhatian wanita. memang Rendra betul. Gimana ceritanya? Kalau Rendra tuh saya di Jogja mas, masuk kan sama-sama kan, 57, 58 tuh kalau sore kami sengaja suka naik sepeda lihat anak-anak SMA pulang, kita nikmati tuh sebenarnya di Marlboro. Nah itu kalau beliau sudah populer sekali, kalau beliau sudah mulai membaca puisi, baru berdiri gini aja nih, udah kita udah keserap ya. Mulai Ada begini, karisma di ya, situ. ada karisma. Begitu dia bilang ada, saya ingat kata puisi yang ada pakai rumput depannya. Rumput yang begitu rumput aja blak-blak. Itu Rendra. Kalau Indri Sardi gini, Susah juga ya? Pakai biola, pakai ngeluarin segala. Baik, kami akan ngobrol lebih jauh dengan Indri Sardi. Terima kasih Pak Sukarjana. Kami akan juga ngobrol lebih jauh tentang hal ini sesaat lagi di 1 jam lebih dekat.